Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistika tentang tentang analisis uji beda komparasi dari halaman 241 sampai 254. Analisis perbedaan komparatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk melihat kecenderungan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Analisis komparasi atau kausal komparatif sering juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian eksperimental. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan antara analisis kausal komparatif dengan analisis eksperimental di antaranya. Satu, itu sampel. Individu tidak dipilih secara acak tetapi dipilih karena mereka tergolong kelompok. Eksperimentalnya, individu dipilih secara acak untuk dua atau lebih kelompok. 2. Perlakuan. Penelitian tidak dapat memberi perlakuan pada variabel bebas. Penelitian memberi perlakuan pada variabel bebas. Variabel independen sudah terjadi dan tidak dapat diberi perlakuan. Eksperimentalnya, peneliti memberi perlakuan pada variabel bebas untuk menentukan efeknya. 3. Pemilihan sampel. Sampel acak dipilih dua polusi yang ada. Sampel acak dipilih dari populasi tunggal. Sebelum dilakukan analisis kausal komparatif, data yang akan diolah harus memenuhi asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Terdapat beberapa jenis analisis kausal komparatif dalam statistik parametrik, diantaranya uji beda mean satu sampel, uji beda mean 2 sampel atau lebih, uji beda proporsi 1 sampel, uji beda proporsi 2 sampel, uji beda varian 1 sampel, uji beda varian 2 sampel. 1. Uji beda mean 1 sampel atau t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean atau rata populasi atau penelitian terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio untuk menentukan berapa nilai T empirik gunakan rumus tersebut. Keterangannya, T itu nilai empirik, X itu rata empirik, M rata populasi atau penelitian terdahulu, SD simpangan baku, N banyaknya sampel. Contoh, diketahui populasi mahasiswa berprestasi sebanyak 40 memperoleh skor tes potensi akademik TPA sebagai berikut. Data dari tersebut diketahui rata skornya TPA adalah 110,35 dan simpangan baku 19,160. Untuk membuktikan hal tersebut, diambil sampel secara random. Ternyata rata itu 117,25. Dengan data di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa rata skor TPA memang 110,35 atau tidak? Jawab A. Hipotesis. HO sama dengan M1 sama dengan M2 tidak berbeda. H1 sama dengan M1 kurang lebih M2 berbeda. B. Menentukan nilai T. Diketahuinya A itu 5%, X itu 110,35, MO 117,25, SD 19,16, N 40. Rumusnya seperti ini. Jadi diperoleh min 2,28. C. Menentukan T tabel. Digunakan lampiran tabel B, DKN min 1 sama dengan 40, dikurang 1, 39 karena DK 39 pada T tabel tidak tercantum tetapi berada di antara DK 30 dan DK 40. Maka lakukan interpolasi SBB. Seperti di bawah ini. Jadi T tabel itu 0,05 sama dengan 39 adalah 2,0231. D. Kriteria pengujian. Kesimpulannya, karena T hitung itu min 2,28 berada di daerah penolakan HO, maka dapat disimpulkan bahwa rata skor TPA mahasiswa berprestasi tersebut memang berbeda dengan rata skor TPA populasi pada A 5%. 2.
Uji beda main satu sampel dengan IBM SPSS. Uji beda main satu sampel dengan IBM SPSS sangat simpel dan sederhana. Untuk itu, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Buka editor, klik file, sorot new, dan klik data. 2. Klik variable view, ketika populasi pada kolom name, pada kolom desimal, set ke angka 0. Kolom lain abaikan seperti berikut. Jadi seperti ini ya, Kak. 3. Kemudian klik data view. Pada kolom populasi, ketikkan 40 data uji beda main satu sampel. Manual di atas seperti berikut ini. Jadi, nanti ditulis ini semua ya, guys. 4. Setelah seluruh data selesai diinput, selanjutnya klik analyze, sorot compare main, lalu klik on sample test, maka akan muncul kotak dialog berikut. Pindahkan variabel populasi ke kontak tes variabel S dengan mengklik kotak panah pada tes value. Ketik 117,5 sebagai rata uji. Lihat soal, apakah tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan muncul output uji beda main satu sampel tes sebagai berikut. Seperti ini ya. On sample statistiknya seperti ini, on sample testnya seperti ini. Perhatikan tabel on sample test di atas diperoleh nilai T sebesar min 2,278 dengan nilai SIG. Pada uji dua pihak 0,028, nilai ini sama dengan hasil perhitungan secara manual. Kesimpulannya, karena nilai SIG 0,028 lebih kecil dari 0,05 tolak HO, maka dapat disimpulkan bahwa rata skor TPA mahasiswa berprestasi tersebut berbeda secara nyata dengan rata skor TPA populasi pada A sama dengan 5%. 3. T-test, pretest, post-test. Uji beda dua main data berpasangan. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Untuk menentukan berapa nilai T empirik, gunakan rumus berikut. Keterangannya, T nilai T, D selisih nilai post-test dan pre-test, N itu jumlah sampel. Contoh, suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode X. Sebelum eksperimen dengan metode X dilakukan pretest dan setelah diberi metode X dilakukan post-test dengan soal yang sama. Ujilah dengan A sama dengan 5%, maka metode X mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Jawab A, hipotesisnya HO sama dengan M1 sama dengan M2. Tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode X. H1 sama dengan M1 kurang lebih M2, ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode X. Menentukan nilai T. Seperti ini. Tabel bantu uji analisis 1 jalan. Dan rumusnya seperti ini. Jadi diperoleh sama dengan 2,42. C. Menentukan nilai T tabel. DKN min 1 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Nilai tabel T di distribusi student untuk uji satu pihak A sama dengan 5%, DK 9, nilai tabel 1,833. D-nya kriteria pengujiannya seperti ini. Daerah penolakan hipotesis HO. Kesimpulannya, karena T hitung 2,42 berada di daerah penolakan HO, maka dapat disimpulkan bahwa metode X dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 4. T-test, pretest, post-test, uji beda sampel berpasangan dengan IBM SPSS. 1. Buka editor IBM SPSS, klik file, sorot new, dan klik data. 2. Klik variable view pada baris pertama kolom 6. Ketika pretest pada kolom desimal, set ke angka 0. Pada baris kedua kolom name, ketik post-test pada kolom desimal, set ke angka 0 juga. Kolom lain abaikan seperti berikut ini. 3. Kemudian klik data view pada kolom populasi, ketikkan 40 data uji beda main satu sampel manual seperti berikut. Ketikkan seluruh data pada kolom pretest dan post-test. Lihat contoh data manual di gambar ini ya guys.
Setelah seluruh data selesai diinput, selanjutnya klik Analyze. Sorot Comparements, lalu klik Pirate Sample Test, maka akan muncul kotak dialog berikut. Pindahkan variabel post-test ke kotak Pirate variabel di variabel 1, kemudian pretest ke variabel 2 dengan mengklik kotak panah, abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan muncul output berikut ini. Jadi nanti variabel sampel statistiknya segini, kayak gini. Terus variabel sampel correlation-nya juga kayak gini. Jadi sesuai dengan gambarnya. Dan ini variabel sampel testnya. Perhatikan tabel variabel sampel correlation. Di atas terlihat nilai korelasinya diperoleh sebesar 0,838 karena tes ini merupakan sampel berpasangan atau berkorelasi. Kemudian perhatikan tabel variate sample test. Di atas diperoleh nilai tes sebesar 2,42 dengan nilai sig pada uji dua pihak sebesar 0,038. Nilai ini sama dengan hasil perhitungan secara manual. Jadi kesimpulannya karena nilai sig 0,038 lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dapat disimpulkan bahwa metode X dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada A sama dengan 5%. Tes, pretest, post-test, uji beda dua main independen secara manual. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok tidak saling berpasangan. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Terdapat dua rumus uji T untuk sampel independen, yaitu the Sparrow model test dan the Follett variance model test dengan ketentuan sebagai berikut. 1. The Sparrow model test. Jadi rumus seperti ini. Jika N1 sama dengan N2 sampel homogen, berarti DK-nya N1 plus N2 min 2. N1 sama dengan N2 sampel tidak homogen. Jadi DK-nya itu N1 min 1 atau N2 min 1. N1 sama dengan N2 sampel tidak homogen. T tabel sigma tabel per 2 plus T tabel terkecil sigma tabel bersama dengan selisih T tabel N1 dan N2. 2. The Follett variance model test. Jadi rumus seperti ini. Jika N1 sama dengan N2 sampel homogen, berarti DK-nya N1 plus N2 min 2. N1 sama dengan N2 sama homogen, sampel homogen sama berarti DK-nya N1 plus N2 min 2. N1 sama dengan N2 sampel tidak homogen, berarti DK-nya itu N1 min 1 atau N2 min 1. Keterangannya nilai T itu nilai T, X1 rata-rata data kelompok pertama, X2 rata-rata data kelompok kedua, X1 data kelompok pertama, X2 data kelompok kedua, S2 estimasi perbedaan kelompok, N1 banding S sampel pengukuran kelompok pertama, N2 banding S sampel pengukuran kelompok 2. Contoh berikut ini adalah data hasil dari belajar statistika mahasiswa PAI melalui metode X di kelas eksperimen A dan hasil belajar statistika mahasiswa melalui metode Y di kelas kontrol B. Uji dengan A sama dengan 5%, maka hasil belajar statistika mahasiswa tersebut terdapat perbedaan. Contoh uji beda sampel independen. Penyelesaiannya A hipotesis HO sama dengan M1 sama dengan M2 tidak terdapat perbedaan hasil belajar statistika di kelas A dan di kelas B. H1 sama dengan M1 sama dengan M2 terdapat perbedaan hasil belajar statistika di kelas A dan di kelas B. B menentukan main dan simpangan baku. Contoh tes uji beda sampel independen seperti ini. S pangkat 2A sama dengan 74,8,5, 748,5, S pangkat 2B 3561,56. Uji homogenitas. F itu diperoleh 4,76, F tabel itu diperoleh 3,68. Karena F hitung 4,76 lebih besar dari F tabel 3,68, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Dia menentukan nilai T-test.
Karena N1 sama dengan N2 dan sampel tidak homogen, maka DK sigma T tabel per 2 sama dengan T tabel terkecil. Dengan demikian dapat menggunakan rumus spread variance sebagai berikut. Hingga hasilnya didapatkan 0,1768. Menentukan nilai tabel. T tabel mendapatkan nilai 2,262. T tabel untuk NB uji dua pihak T tabel itu mendapatkan 2,3135. F kriteria pengujian. Seperti ini. Kesimpulannya, karena nilai T hitung 0,1768 berada di daerah penerimaan HO, maka dapat disebutkan bahwa antara hasil belajar statistika kelas kontrol dengan kelas eksperimen tidak terdapat perbedaan pada A sama dengan 5%. 6. Pretest post-test uji beda dua main independen dengan IBM SPSS. Buka editor IBM SPSS, klik file, lalu sorot new dan klik data. Klik variable view dan baris pertama kolom name, lalu ketik HSL belajar pada kolom desimal. Setting ke angka 0, kemudian pada baris kedua kolom name, ketikkan perlakuan pada kolom desimal. Setting juga ke angka 0 kolom A lain, abaikan sebagai berikut. Kemudian klik data view, pada kolom populasi ketikkan 40 data contoh uji beda main 1 sampel. Manual seperti berikut. Seperti ini. Setelah selesai di input, klik sorot compare mains, kemudian klik independent sample test, maka akan muncul kotak dialog berikut. 5. Pindahkan variabel HSL belajar ke kontak test variabel S, kemudian perlakuan ke kontak grouping variable. Klik define groups, maka akan muncul kotak dialog berikut. 6. Ketikkan 1 pada kotak grup 1 dan ketikkan 2 pada kotak grup 2. Klik continue dan klik OK, maka akan muncul output berikut. Jadi independent sample test seperti ini. Perhatikan tabel independent sample test di atas. Terlihat bahwa nilai T sebesar 0,164 dengan sig 0,872 jika menggunakan rumus equal variance estimate. Silakan buktikan dengan menggunakan rumus the Violet variance model test. Kemudian perhatikan nilai T sebesar 0,177 dengan nilai sig 0,862 jika menggunakan rumus equal variance estimate. Disparate model test, nilai ini sama dengan hasil perhitungan secara manual. Dalam hal ini, kita gunakan nilai T dengan disparate model test sebab N1 sama dengan N2. Dan sampel tidak homogen equal average not estimate. Simpulannya, karena nilai T diperoleh 0,177 pada equal variance not estimate memiliki sig 0,862 lebih besar karena 0,05, maka diterima HO. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar statistik telah kontrol dengan kelas eksperimen tidak terdapat perbedaan pada A sama dengan 5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.